Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita selalu sanjungkan kepada Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya. Ya, sahabatku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan, yaitu tentang rahasia wudhu. Kenapa dibilang rahasia? Karena memang tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang menyadari. Kadang seseorang itu mengerjakan, melakukan, tapi tidak tahu rahasianya apa. Karena kalau seseorang itu tahu rahasianya, maka dia akan lebih yakin melakukannya. Nah, dan kebanyakan orang tuh paling senang dengan yang namanya rahasia. Rahasia itu juga bisa menjadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik, apa itu rahasia wudhu? Oke, pertama kita baca dulu ayat Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita selalu mengerjakan wudhu sebelum sholat. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ya. Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kamu hendak mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah, jadi inilah tata cara wudhu yang dijelaskan dalam Al-Quran ya. Tapi Rasulullah SAW itu lebih mendetail mengajarkan kita tata cara berwudu. Nah, apa yang diajarkan Rasulullah itu adalah merupakan sunnah. Banyak sekali ya manfaat sunnah buat kita. Nah, baik, silahkan cari sendiri tata cara berwudu ya. Ada banyak sekali artikel-artikel atau video-video tentang tata cara berwudu. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang rahasia berwudu. Ya, jadi rahasia berwudu itu ada dua yang dapat saya sampaikan di sini. Pertama, secara jasmani. Nah, secara jasmani ini rahasia berwudu itu jelas. Sudah ada beberapa ahli kesehatan, ilmuwan kesehatan bahwa dengan berwudu itu dapat memelihara kesehatan tubuh kita dari berbagai bakteri, kuman, dan penyakit. Nah, Rasulullah SAW dahulu kala telah menyampaikan kepada kita tentang memelihara wudu ini, manfaat wudu ini. Apa kata beliau? Dari Habib Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Araitum law anna naharun bibabi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqulu dzalika yubki min daratihi?" Qalu la yubki min daratihi syai'an. Qala fadzalika misla salawatil khamsi. Nah, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian? Nah, ini sebuah diskusi ya antara Rasulullah dengan para sahabat ketika sedang berkumpul di majelis. Tahukah kalian
seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit pun? Lalu para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya, wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa. Nah, itu 5 kali kita sholat, maka 5 kali kita berwudu. Dengan berwudu itu, ya, membersihkan dari segala kotoran yang menempel di bagian atas kulit, ya, bagian atas kulit tangan, kaki. Nah, para ahli kesehatan juga begitu ya. Ketika kita berkumur-kumur, maka akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di gigi. Nah, buang, jangan ditelan, dibuang. Ketika kita memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali, itu pun sama, membersihkan kuman-kuman yang menempel di rongga hidung. Menghirup airnya jangan terlalu dalam ya, nanti ketelan. Sampai rongga hidung saja, kemudian dising-seringin kalau bahasa Sundanya, dising-seringin gitu ya, jangan cuman menempel di ujung hidung aja, itu nggak ngaruh, tapi dihirup kemudian dising-seringin. Nah seperti itu. Berapa kali? 3 kali sunahnya, karena kesempurnaan hitungan tuh 3 kali ya. Mencuci tangan, menyela-nyela jari, jangan cuma cuci tangan begini saja, tapi menyela-nyela jari, karena kotoran terkadang yang menempel lekat itu di sela-sela jari, jari-jari tangan, jari-jari kaki. Nah itu dibersihkan. Kemudian wajah dibersihkan ya, dibasuh wajah dengan air. Agar apa? Agar ketika kotoran debu-debu yang menempel di wajah itu seketika jatuh bersama air. Nah, di samping untuk membersihkan dari segala kotoran, kuman, bakteri, ya, itu juga menyehatkan kulit kita menjadi segar kembali. Ketika kita dari pagi nih misalnya, dari subuh kita beraktivitas ya, sudah selesai sholat subuh kita beraktivitas, kemudian di tengah aktivitas itu kan panas, udara polusi itu menempel di wajah, di kulit. Nah, dengan cara kita berwudu, membasahi muka, wajah, maka kotoran itu jatuh bersama air. Kemudian mengusap kepala. Nah, tuh ya, sama membersihkan juga keringat-keringat daki-daki yang menempel di rambut. Itu ya, dari segi kesehatan. Kemudian yang kedua itu rahasianya yang kedua ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia yang kedua adalah secara ruhani atau secara spiritual. Nah, Rasulullah pun sudah menjelaskan kepada kita, kitanya aja kadang nggak sadar itu. Apa kata Rasulullah? Hadis Abi Hurairah nih ya. Ini sami'tu Nabi sallallahu yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Nah, Abi Hurairah itu mendengar bahwa Rasulullah itu bersabda, nanti pada hari kiamat kelak umatku akan terkenal bercahaya wajah, tangan, dan kakinya karena efek dari wudu. Karena itu, siapa di antara kalian yang dapat memanjangkan cahaya itu, maka lakukanlah. Jadi, ya, ketika kita berwudu, bukan saja membersihkan kotoran-kotoran yang secara kasat mata, tapi juga membersihkan kotoran-kotoran yang tidak terlihat oleh mata, atau pada saat ini disebut dengan energi negatif. Nah, kita coba mencari wawasan dari ilmu pengetahuan lain ya. Dalam ilmu prana, manusia itu terbungkus oleh suatu cahaya atau aura atau energi disebut bioplasmik. Nah,
Kenapa? Ketika dalam membasuh kepala itu mengusap bahasanya, bukan membasuh, bukan menyiram, bukan memercikan, tapi menyapu kepala. Nah, di kepala ini ya sahabatku, ini adalah ubun-ubun. Kalau dalam ruqyah, ketika orang meruqyah membacakan ayat Al-Quran, maka dipeganglah ubun-ubunnya. Itu. Dan dalam ilmu prana, ilmu energi, ketika seseorang healer itu ingin mengobati si pasien, maka untuk mentransfer energi itu adalah melalui ubun-ubun. Nah, ubun-ubun dalam bahasa prana itu cakra mahkota. Jadi ketika seseorang ingin memberikan energi atau mentransfer energi ke pasien, itu diusap dulu, disapu dulu bagian yang ingin ditransfer. Nah, ketika kita berwudu mengusap kepala, itu kita mengusap, membersihkan semua energi negatif yang menutupi ubun-ubun kita. Karena apa? Karena untuk memasukkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilahi ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita, untuk membersihkan pikiran kita. Gitu. Makanya orang yang memelihara wudu dengan baik, dengan benar sesuai sunnah Rasulullah, insya Allah dia otaknya cerdas, ya, sering menemukan ide-ide kreatif, karena disitulah inspirasi cahaya ilahi itu masuk ketika dalam sholat. Nah, disitu masih berkaitan lagi bahwa sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah efek dari kita menyempurnakan wudu. Maka rajin-rajinlah kalian memelihara wudu, ya, memelihara sholat. Terus belajar agar lebih dalam mengetahui tentang rahasia-rahasia ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ibadah-ibadah lalu begitu saja, bukan. Apa yang Allah perintahkan itu tidak ada yang sia-sia. Itu semua adalah kebaikan buat kita manusia. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Jadi Allah tahu kebutuhan kita. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri. Seperti itu ya. Jadi ketika di akhirat nanti, maka semua anggota tubuh kita yang terkena wudu itu akan bercahaya. Auranya bagus gitu, auranya terang, seperti itu. Ya, kalau kata Rasulullah, kalau kamu ingin memperpanjang wudunya, ya panjangkanlah. Misalnya dalam sehari nih kita berusaha memelihara wudu nih, udah kentut, wudu lagi ya. Jadi kayak tubuh kita ini auranya positif gitu loh. Ketika tubuh kita aura positif, maka itu akan menumpas atau menangkis energi-energi negatif. Itulah sebabnya waktu di pesantren pernah ada guru saya mengatakan bahwa ketika orang rajin memelihara wudu, maka orang lain tuh menjaga diri kita dari omongan-omongan jelek, omongan-omongan negatif. Maka Allah akan memelihara diri kita ini dari perkataan negatif orang-orang sekitar gitu loh. Allah akan menjaga aib kita. Seperti itu ketika orang memelihara wudu. Nah, itulah tadi rahasia-rahasia wudu yang dapat saya sampaikan. Silahkan sahabat-sahabat cari lagi di media-media lain atau di channel-channel lain tentang rahasia wudu. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita dapat memelihara wudu, menyempurnakan wudu, kemudian menyempurnakan sholat kita. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.